Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majurna Malam Jumat Kriminal bersama saya Akmal dan saya Indra. dan di catatan si Boy, dan kali ini kita bakalan ngejelasin tentang kasus apa nih? Jumat kelabu yang terjadi di Banjarmasin. Ya mungkin di Indonesia itu banyak beberapa tragedi yang terjadi di masa Orde Baru lah khususnya. Nah salah satu tragedinya adalah Jumat kelabu ini yang terjadi di kota apa? Kota Banjarmasin, Kalimantan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, Like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Betul. Supaya kita makin semangat dan makin berkembang YouTube-nya guys. Ya betul sekali guys. Okay. Mari kita mulai guys. Seperti biasa, kota Banjarmasin adalah kota besar di daerah Kalimantan. Kota Banjarmasin sendiri pada masa itu dikenal dengan kota yang sangat damai, dengan beberapa etnis juga yang ada di sana, dan beberapa suku juga. Namun semuanya berubah ketika pada tanggal 23 Mei 1997, bertepatan di hari Jumat, dalam rangka menyambut pemilu 1997, akan ada acara besar yang diselenggarakan oleh Partai Golkar, Golongan Karya. Di zaman Orde Baru sendiri ada 3 partai besar, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Kalau Golkar itu berbasis dengan negara dengan Pak Soeharto ya. Iya betul. Kalau PDI sendiri itu lebih ke orang-orang sosialis mungkin lah ya. Ya. Dan kalau P3 itu lebih yang orang agamis di waktu itulah. Nah, di Banjarmasin sendiri itu bakal diadain sebuah kampanye besar-besaran untuk menyambut pemilu tahun 1997. Panggung yang akan diselenggarakan itu rencananya itu akan diadakan setelah sholat Jumat. Namun rencana tersebut tuh gagal setelah tidak berjalan dengan mulus ya. Karena ada beberapa insiden, salah satunya adalah kampanye Golkar ini tuh kebanyakan terdiri dari anak-anak muda yang itu juga anak muda lah, secara emosional dan secara tidak bisa mengontrol diri, menggebu-gebu ya. Mereka tuh membuat terowongan sepeda motor di daerah Masjid An-Nur di Jalan Pangeran Samudra. Sebenarnya tuh udah dilarang nih kalau mereka tuh datang ke daerah Masjid An-Nur, disterilisasi lah. Karena itu bukan rute untuk mereka untuk berkampanye. Tapi walaupun misalkan mereka mau melewati, tapi setelah sholat Jumat tuh selesai gitu. Tapi mereka tuh kayak memaksakan untuk memanas-manasi, soalnya kawasan Masjid An-Nur itu adalah basisnya dari P3 dulu tuh gitu guys. Setelah usai sholat Jumat, terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan. Kabar itu segera tersiar dari massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar yang rata-rata berasal dari organisasi pemuda Pancasila dan FK PPI. Karena massa terlalu banyak, Satgas Golkar terpaksa mencari jalan selamat. Tapi akibatnya ada 6 mobil peserta kampanye Golkar yang dibakar. Massa terus bertambah dan berjumlah besar. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, massa bergerak menuju ke arah gereja katedral. Mereka mengeluarkan semua isi gereja, merusak dan membakar kursi dan meja di tengah jalan. Menurut informasi, massa datang ke sana karena ada suara yang mengajak mereka, tidak ketahui siapa yang memberi komando untuk itu. Saat itu, pemadam kebakaran datang dan berjaga-jaga, tetapi tidak menyemprot kursi-kursi yang terbakar karena adanya pengancaman dari massa. Orang banyak itu dengan sejumlah senjata tajam seperti mandau atau pedang, celurit, besi, pentungan kayu mendekati petugas pemadam kebakaran. Mereka mengalungkan celurit dan minta untuk
tidak memadamkan api tersebut. Petugas kebakaran tidak bisa berbuat banyak. Ini karena diancam ya. Dan terpaksa mundur. Petugas keamanan pun tidak dapat berbuat banyak juga. Petugas keamanan juga. Pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah, masa berputar-putar di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, bergerak kembali menuju ke kantor DPD 1 Golkar. Kemudian karena masa sangat banyak tuh, si petugas dari Golkar tersebut tuh berlarian lah, ketakutan gitu kan. Karena udah mau gedung itu di Jalan Junjung Bui Plawa yang berlantai 8. Di gedung itu terdapat pusat perbelanjaan, ada Hotel Kalimantan dan kantor-kantor perbankan, khususnya tuh Lipo Bank. Masa bergerak ke dalam gedung, beberapa karyawan bank yang sedang berusaha untuk mengamankan uang yang ada di bank tersebut. Dan akhirnya tidak bisa. Akhirnya mereka terpaksa dikasih nih sama mereka karena diancam oleh masa tersebut. Entah dari mana datangnya, pokoknya si masa ini tambah lama tuh tambah semakin membesar. Mereka datang tuh dengan bukan hanya tangan kosong, tapi mereka tuh datang dengan senjata tajam dari berbagai arah mungkin ya. Semua orang yang terlanjur menggunakan atribut Golkar itu semua itu mencopot bajunya masing-masing karena mereka ketakutan. Sampai ada beberapa orang tuh datang ke rumah warga hanya untuk meminta perlindungan, dalam artian mereka meminta baju P3 gitu, biar mereka tuh nggak disangka oleh anggota dari Golkar gitu kan. Tapi nggak banyak juga yang terpaksa emang nggak punya baju, mereka juga nggak pakai baju lah. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, tidak memakai baju, khususnya tuh tidak terkecuali dengan wanitanya juga gitu. Mereka juga saking ketakutannya nggak ada baju gitu kan, mereka juga sampai buka baju sampai terlihat baju BH-nya gitu lah. Semua atribut Golkar itu langsung dibakar. Bahkan warung-warung kecil yang waktu itu tuh yang ada atribut Golkarnya juga tuh dirampas dan diarahkan dibakar juga nih si warung-warung yang punya berlogo Golkar juga gitu. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, masa kembali bergerak untuk mendatangi gereja HKBP atau yang disingkat dengan Huria Kristen Batak Protestan. Kebetulan gereja itu bersebelahan dengan kantor koran Banjarmasin Pos. Gereja dirusak dan kemudian dibakar, turut dibakar juga rumah-rumah di belakang gereja yang tembus ke Barito Place, yang merupakan permukiman padat penduduk. Tapi kantor Banjarmasin Pos selamat dari api. Semua toko WNI keturunan Cina dihancurkan, namun toko-toko milik orang Banjar asli selamat. Saat itu semua jalan penuh dengan pawai massa dengan atribut P3. Sementara itu, di tempat lain yakni di Jalan Veteran dan Jalan Lambung Mangkurat, pada waktu yang sama sebanyak 6 gereja dan 1 tempat ibadat Konghucu atau kelenteng ikut dihancurkan juga. Rumah-rumah WNI keturunan Cina juga ikut dilempari batu. Bahkan ada keluarga yang akan menyelamatkan diri setelah mobil penjemputan datang. Mobil tersebut itu malah dihancurin nih kacanya. Terpaksa pemiliknya lari menjauh dari situ. Dan juga ikut digasak massa adalah rumah bos klub sepak bola. Oh itu kebetulan dari Barito Putra yang juga calon legislatif dari pihak Golkar. Rumahnya itu disantroni massa dan dirusak. Kompleks Panem Abri pun ikut rusak juga, barangkali karena penghuninya banyak yang menjadi calon legislatif dari Golkar. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, massa bergerak ke Plaza Arjuna. Perusakan kembali terjadi di Plaza Arjuna. Di kawasan tersebut, toko-toko keturunan dari Tionghoa dirusak. Semuanya tuh hampir semua toko dari keturunan Tionghoa. Mobil kijang yang ada di sekitar situ juga dibakar. Setelah itu massa bergerak ke arah pasar Swalayan 5 Cahaya. Juga ada yang bergerak ke arah Banjarmasin Teater dan beberapa pusat pertokoan Swalayan, Sarikaya, Bank Ekonomi dan rental video di 5 Cahaya dan Sarikaya. Masa tuh menjarah lah ya. Menjarah seluruh isi pasar Swalayan selama kurang dari 45 menit. Anak-anak dan pemuda berlarian untuk menyembunyikan hasil jarahan. Rata-rata yang mereka ambil tuh kayak pakaian dan barang elektronik gitu. Dan yang cepat dijual ya, cepat terjual juga mungkin apa yang dia pengen juga bisa dipakai lah kalau pakaian.
Setelah isi gedung habis dijarah tuh, gedung tersebut kemudian dibakar. Petugas kebakaran juga yang menggunakan atribut P3 yang mendekat untuk memadamkan api dihalangi oleh massa. Itu karena nggak boleh untuk dipadamkan sama kayak dari kejadian di gereja tadi kan. Praktis dua pasar swalayan itu yakni Lima Cahaya dan Sarikaya tuh serta Banjarmasin Teater habis terbakar. Terus juga beberapa truk yang ada di sekitarnya juga. Kemudian massa yang sangat besar itu kembali bergerak ke gereja HKBP tadi. Sehingga pemadam kebakaran pun sulit untuk mendekat. Tapi akhirnya pemadam kebakaran berhasil untuk memadamkan kebakaran tersebut di sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu api padam di gereja HKBP. Petugas pemadam kembali ke Lima Cahaya karena saat itu api di sana berkobar lagi. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, massa bergerak kembali ke arah DPD 1 Golkar. Tapi tidak langsung ke sana. Mereka mampir kembali di Junjung Buih Plaza. Genset Junjung Buih Plaza dibakar dan gedung 8 lantai tersebut akhirnya terbakar di sebuah hotel di gedung itu. Hotel Kalimantan, banyak artis yang mengikuti kampanye menginap termasuk jurkamnya. Di hotel tersebut juga menginap Ketua Umum MUI Pusat yang bernama Kiai Haji Hasan Basri yang ikut rombongan kampanye. Di situ juga ada Gubernur Kalimantan Selatan dan Muspida. Tapi akhirnya mereka dapat diselamatkan, namun tidak diketahui apakah di sana juga jatuh korban. Yang jelas saat dilakukan penyelamatan banyak yang jatuh pingsan. Gubernur Kalsel Gusti Hasan Aman sendiri merasa sangat kaget dan seolah tidak percaya melihat ulah massa yang begitu brutal. Karena massa terus mengamuk, pemadam pun tidak berlanjut. Yang menyiram air kemudian lari dan dari kepungan massa. Banyak tabung gas yang meledak setelah disiram air. Kemudian ditinggal lari menghindari amukan massa. Sejumlah sepeda motor tidak dapat diselamatkan dan ikut dilalap si jago merah. Kemudian pada jam 18 waktu Indonesia Tengah, massa kembali bergerak ke arah kantor DPD 1 Golkar. Di sana mobil-mobil yang dibakar sebelumnya itu masih memperlihatkan api itu, masih ada kobaran api. Kemudian giliran gedung partai yang akhirnya dibakar oleh massa. Juga turut dibakar juga sejumlah sepeda motor dan juga sepeda yang akan digunakan sebagai door prize lah waktu acara Golkar nanti itu. Saat itu orang-orang dari berbagai kampung pun mulai gelisah dan ditakutkan akan terjadi balas dendam gitu dari Pihak Golkar tersebut, guys. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin. Letaknya di Jalan Sumatera. Di gedung berlantai 4 itu banyak terdapat toko-toko elektronik, komputer, diskotik, ruang pertemuan, showroom mobil mewah, toko buku Gramedia, KFC, bioskop 21, dan sarana hiburan anak-anak. Massa kembali merangsek untuk masuk dari blokade keamanan yang disiapkan oleh si pemilik gedung kan. Namun tidak bisa tidak bisa dicegah. Massa kemudian masuk menjarah beberapa barang-barang elektronik yang di dalam tersebut juga. Gedung itu sendiri telah terbakar sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan api menyala sampai 9 pagi keesokan harinya. Lama sekali itu. Karena gedungnya sangat besar kali ya. Massa terus mengamuk dan mengombak-ambing gedung. Pada saat itu tersiar kabar bahwa pasukan keamanan diperbolehkan untuk menangkap dan menembak di tempat. Tapi pasukan keamanan tidak melakukan hal yang diperintahkan tersebut. Akhirnya massa yang lengkap dengan berbagai senjata tajam terus mengamuk. Pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, 1.000 pasukan bantuan datang dengan 3 pesawat Hercules. Menurut laporan LBHN, Banjarmasin itu tidak diketahui dari mana pasukan tersebut datangnya tuh. Kemudian mereka tuh bergerak menuju gedung Mitra Plaza. Mereka menghalau massa yang masih ada di dalam gedung tersebut. Senjata kemudian menyala, namun pihak LBHN Banjarmasin tidak memperoleh informasi nih berapa korban jatuh di sana.
Kemudian sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, massa menuju ke arah luar kota. Sasarannya adalah rumah-rumah calon legislatif dari pihak Golkar karena terbetik kabar massa membawa formulir berisi daftar calon tetap atau DCT Golkar. Ada 4 rumah yang dibakar, walau belum jelas apakah itu rumah caleg Golkar atau bukan. Juga menjadi sasaran adalah toko-toko Cina sepanjang jalan, dan ikut dihancurkan juga dengan melemparkan batu. Hampir semua toko di sepanjang jalan Ahmad Yani rusak berat dan api membumbung tinggi saat itu. Pasukan pun tidak lagi diam, mereka mulai mengejar-ngejar massa. Yang sangat tragis, sekitar pukul 24 waktu Indonesia Tengah, seorang warga yang keluar rumah untuk melihat keadaan kelihatan tergeletak, tertembak peluru. Waduh, kelihatan. Ya, betul. Meski begitu, masih menurut laporan tim LBHN Banjarmasin, suasana jalan-jalan masih ramai. Banyak orang yang sudah terlanjur keluar sulit pulang lagi ke rumahnya masing-masing karena jalan-jalan sudah diblokir oleh orang-orang kampung tersebut. Yang bukan warganya tidak diperbolehkan masuk dan melewati jalan tersebut. Di blokade ya. Nah, Namun sekitar pukul 1 malam waktu Indonesia Tengah, di dini hari Sabtu 24 Mei, massa bergerak keluar kota karena semua jalan sudah diblokir oleh pihak keamanan. Semua suasana semakin tegang, ramai lah, ricuh. Khususnya di pusat kota, semua listrik dipadamin juga dan baru menyala pukul 9.30 pagi. Kemudian pasukan keamanan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah mengobrak-abrik Kampung Nelayan. Kampung ini merupakan kampung terpadat dan dikenal banyak preman. Ada 195 orang yang diamankan ke kantor Polresta. Kondisi mereka babak belur dan hampir semua menjadi sulit untuk dikenali. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, masyarakat perumahan Beruntung Jaya yang semalam berjaga terus karena ada isu untuk diserang bertahan masuk ke rumah. Saat ada suara pasukan datang, tak jelas berapa orang yang ditahan dari sana. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, aparat keamanan lebih kurang 5 truk datang ke kampung Teluk Kiram. Di kampung itu mereka memburu massa yang diperkirakan ada di kampung tersebut. Mereka dengan senjata lengkap di tangan berjaga-jaga terus di jalan utama. Setiap orang yang lewat kelihatan mencurigakan, pasti geledah sama petugas. Bahkan yang terlihat menggunakan pakaian agak kumuh langsung dihentikan. Gedung Barito Place, salah satu gedung besar yang selamat dari amukan massa, turut dijaga ketat. pasukan keamanan pun beraksi di malam hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri mulai menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa dan para penjara itu. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data hasil investigasi tim pencari fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang disingkat dengan YLBHI, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas dan 118 orang luka-luka dan 179 lain dinyatakan hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat-sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, dan tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah-rumah warga, bahkan rumah panti jompo pun ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Dan ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal, tepatnya berlokasi di Komplek Pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin, Kalimantan. Di sana kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu pada tanggal 23 Mei tahun 1997 tersebut. Wah, ternyata di zaman itu ya sangat ada kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar di daerah Banjarmasin dan kehilangan nyawa ratusan orang dengan sia-sia ya. Ini semoga tidak pernah terjadi lagi di NKRI ini kerusuhan-kerusuhan yang dikomporin lah ya. Nah, betul. Sama orang-orang yang tidak
Jelas juga sih ya. Jangan mudah terprovokasi ya. Harus diobrolkan dengan baik-baik ya, betul juga Biar ya. tidak terjadi lagi seperti Ya, jangan dengan emosi terus. Ya, semoga korban tenang di dalam sana ya. itu. Amin. Ya, segitu dulu guys video Majurnal hari ini. Dan nanti untuk Sabtu seperti biasa ya, Ya, Explore Weekend sore kan. jam 8 pagi. Dan Wawancara misteri hari Selasa jam 8 malam. nah, guys. Gitu, guys. Ditunggu guys. Dan jangan lupa ada lagi satu hari Minggu ada Urban Legend ya, atau konspirasi ya, mitologi gitulah, kita bercerita santai ya. Santai aja. Nah, segitu dulu video dari kita. Jangan lupa like, Komen, share, dan tetap subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari catatan si Boy. Ya, terima kasih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.